Semoga kita semua dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya langsungkan saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairunisa Nur Syarifah dengan NIM 3420138. Saya adalah mahasiswi IAIN Pekalongan, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil mini riset saya, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah ilmu kalam yang diampu oleh Bapak Dr. Imam Hanafi MAG. Dalam mini riset ini, saya menggunakan Google Formulir dan aplikasi WhatsApp. Sudah ada kurang lebih 15 orang yang telah menjawab kuesioner yang saya lakukan ini. Berikut akan saya sampaikan hasil mini risetnya. Untuk poin atau pertanyaan yang pertama yaitu, seberapa pentingnya iman dalam kehidupan? Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya pengertian iman adalah percaya atau meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dan berikut adalah jawaban dari para responden. Iman itu sangat penting karena iman adalah fondasi kehidupan. Jadi kapanpun dan dimanapun, bahkan di era milenial saat ini maupun di era yang akan datang, iman harus tetap kokoh. Karena apabila fondasinya saja sudah rapuh, maka hidup yang kita tempuh juga tak akan terarah. Dan ada lagi, iman sangat penting karena hidup tanpa didasari dengan iman, maka tak akan damai dan benar. Menurut responden yang lain juga, iman menurut saya sangat penting untuk ditanamkan pada generasi saat ini atau generasi milenial. Sebab tanpa adanya iman, maka akan luntur moral seseorang dalam dirinya, bahwa sejatinya ia juga menjadi makhluk yang bertuhan dan juga makhluk sosial. Untuk poin yang kedua, apakah Anda mengetahui akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan dari mana pengetahuan tersebut didapatkan? Sebelumnya perlu diketahui bahwa Ahlussunnah wal Jamaah merupakan aliran yang percaya sepenuhnya kepada sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Dan salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah sikap yang moderat dalam menghadapi segala perkara. Dan para responden menjawab bahwa aswaja adalah paham yang berpedoman kepada rumusan akidah. Menurut saya, paham yang dibuat oleh aswaja berniat baik, yaitu untuk meluruskan akidah yang salah. Dan ada juga Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah akidah yang sangat moderat, tidak menyimpang kanan ataupun kiri. Dan jawaban yang lainnya, aswaja mempunyai hakikat yang diikuti mayoritas umat Islam dengan berpedoman pada rumus akidah Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Rata-rata mereka mendapatkan pengetahuan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini ketika mengenyam pendidikan di madrasah atau TPQ dan sekolah. Untuk poin ketiga yaitu, iman itu pasrah atau jabariyah, usaha sendiri atau qadariyah, atau ikhtiar dan berdoa, atau Ahlussunnah wal Jamaah. Dan jawabannya 100% responden memilih bahwa iman itu harus moderat atau aswaja. Karena mereka beranggapan bahwa bila kita ingin memiliki iman yang kokoh, maka kita harus mengokohkannya dan menguatkannya dengan cara berusaha dan diiringi dengan doa agar dikokohkan imannya dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi. Untuk poin yang keempat yaitu, orang yang berbuat dosa itu termasuk ke dalam golongan kafir, munafik, atau masih mukmin? Jawaban dari para responden cukup bervariasi. 2 dari 3 pilihan tersebut yaitu mukmin dan munafik memperoleh hasil yang sama, dan sisanya memilih yang satunya lagi atau pilihan yang mukmin. Pada pertanyaan ini saya juga memberi opsi lainnya karena kemungkinan akan ada yang menjawab selain 3 pilihan yang saya
tawarkan di situ. Ada yang menjawab pendusta, orang yang khilaf, dan tidak termasuk golongan apa-apa, karena golongan tersebut juga mempunyai arti yang berbeda dan maksud tujuan yang berbeda. Dan ada pula yang menjawab masih tergolong mukmin dan dapat diampuni oleh Allah dengan cara bertaubat. Untuk poin yang kelima yaitu, apakah dengan melaksanakan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bisa membentuk sikap yang santun, toleran, ramah, dan cinta bangsa? Para responden menjawab, ya tentu saja, karena ajaran tersebut dapat meningkatkan kualitas kita dalam membentuk karakter kepribadian diri. Dan ada juga karena Ahlussunnah wal Jamaah dianggap sebagai paham moderat, yaitu meyakini kemahakuasaan Allah dan menghargai ikhtiar manusia. Jadi dengan menghargai ikhtiar, manusia bisa memilih yang baik untuk bertoleransi terhadap perbedaan dan cinta damai. Lalu ada lagi, karena ajaran akidah ini merupakan ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah dan sebaik-baiknya aliran adalah aswaja. Karena aswaja mengedepankan rasa tasamuh, tawazun, tidak ekstrem kiri maupun kanan. Dan alasan yang terakhir, karena dalam aswaja itu ada sikap lapang terhadap adanya perbedaan persepsi, sehingga kita mempunyai sifat santun, toleransi sesama rakyat Indonesia, ramah, dan cinta bangsa kita sendiri. Untuk pertanyaan yang keenam atau poin keenam yaitu, apakah dengan tradisi aswaja seperti yasin, tahlil, sholawat, ziarah, manakib, dan lain-lain dapat membentuk masyarakat yang damai dan moderat? Jawabannya bisa, karena hal tersebut dapat membentuk suatu ittihad atau persatuan. Semisal tidak ada tradisi seperti tahlilan atau manakiban, kapan lagi masyarakat bisa dapat berkumpul dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi? Dan ada lagi responden yang menjawab dapat membentuk, karena dengan dilakukannya kegiatan tersebut maka akan terjadi suatu perkumpulan, di mana dalam perkumpulan tersebut akan terjadi suatu interaksi, sehingga akan menjadikan seseorang itu saling mengenal satu sama lain dan dapat menjalin silaturahmi tentunya. Untuk poin atau pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana cara Anda meningkatkan iman dan dari mana Anda mendapatkan materi tentang keimanan? Berdasarkan hasil, mereka menyampaikan bahwa ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keimanan, yaitu memperbanyak zikir, melakukan hal-hal kebaikan, taat, bertakwa, lalu menjauhi lingkungan atau pergaulan yang rawan terhadap perilaku negatif, dan mengikuti seperti pengajian, beribadah, dan menjalankan sunnah di kehidupan sehari-hari. Dan berikut akan saya tambahkan sedikit kesimpulan. Pada dasarnya, iman memiliki peran penting sebagai tuntunan hidup di dunia dan akhirat. Dengan iman, kita bisa mendapat energi yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan harus kita ingat bahwa Allah selalu melihat apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Semoga kita semua dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa selamat dalam menjalankan hidup di dunia dan akhirat. Demikian hasil mini riset yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.